Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Berjumpa kembali di dalam acara Siraman Rohani. Hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk sharing kebenaran firman Tuhan tentang percaya sepenuhnya kepada Tuhan, yang terambil di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 3-11. Tetapi saya tidak membaca semua ayatnya, nanti Bapak Ibu dapat membacanya sendiri ya. Saya hanya membaca satu ayat saja dan kita akan membahas kebenaran firman Tuhan itu. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur mempunyai Bapa yang sangat mengasihi kami, sehingga kami sepenuhnya menaruhkan kepercayaan kami, pengharapan kami kepadamu, sehingga kami boleh kuat hari lepas hari di dalam menghadapi hari-hari yang boleh kami lalui, karena kami percaya kami berjalan bersama dengan Tuhan, sehingga kekuatan yang baru itu selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan Engkau berkati setiap jemaat-Mu atau anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini, dan pakai hamba yang lemah untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan pengurapan dan kuasa yang daripada Tuhan, sehingga setiap firman Tuhan yang boleh kami sampaikan boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur kepada Engkau. Semua kami pertaruhkan ke dalam tangan kuasa-Mu, dan biarlah kuasa Allah saja yang bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam 2 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-9. Saya akan membacakan cuma satu ayat saja. 2 Korintus pasal 1. Kita sebenarnya membaca mulai dari ayat 3-11, tetapi saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian satu ayat saja di dalam ayat 9. Sudah menemukan? Mari kita baca bersama-sama. Dikatakan demikian. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati, tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di dalam perikop ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk membaca, merenungkan di dalam ayat 9 bagian B. Saya akan mengulang ayat 9 bagian B, dikatakan tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang mati. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bagaimana supaya kita dapat sepenuhnya percaya kepada Tuhan, bukan menaruh kepercayaan kepada kita sendiri, apa seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal 1 ini, khususnya ayat 9b yang kita baca tadi. Seringkali Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, tetapi seringkali Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita merasa bahwa diri kita kuat, kita mampu, tetapi itu adalah salah. Coba kalau kita melihat Bapak Ibu yang ngasihkan bagaimana supaya kita dapat percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Yang pertama apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yang kita lakukan adalah kita dapat melihat teladan daripada Rasul Paulus. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika Rasul Paulus mengalami berbagai masalah yang dihadapi dalam hidupnya, dia tidak mengandalkan dirinya sendiri. Walaupun Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita tahu siapa Rasul Paulus. Dia adalah orang yang begitu luar biasa sebelum mengenal Tuhan. Tetapi Bapak yang kasih Tuhan, setelah dia percaya kepada Tuhan Yesus dalam pelayanan yang dialami, banyak hal yang membuat dia sangat-sangat menderita. Tetapi kalau kita melihat di dalam ayat yang kita baca tadi, mengatakan tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri sendiri. Rasul Paulus tidak mau menaruhkan kepercayaan dirinya ini, kekuatannya itu, segala yang dihadapi itu menaruhkan kepada kekuatannya secara pribadi, tetapi dia hanya menaruhkannya kepada Allah, di mana dikatakan yang membangkitkan orang-orang mati, berarti menaruhkan pengharapannya, kekuatannya kepada Tuhan Allah yang hidup, yang mengatasi segala masalah yang dalam kehidupan setiap manusia. Oleh sebab itu, mari kita teladani Rasul Paulus. Apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus? Rasul Paulus tidak pernah kehilangan pengharapan. Di tengah-tengah situasi yang sulit pun, dia tidak pernah kehilangan pengharapan. Sebagai seorang hamba Tuhan, Rasul Paulus telah mengalami berbagai kesulitan dan penderitaan, tetapi semuanya itu dia sadar dan dia tahu bahwa Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan Rasul Paulus, supaya Rasul Paulus lebih bertumbuh di dalam Kristus. Makanya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, seringkali kita berpikir ketika kita menghadapi pergumulan dan masalah, seringkali kita berpikir demikian. Seringkali bahwa kalau seorang hamba Tuhan yang pelayanan secara full timer maupun part-time, kita seringkali menganggap bahwa hamba-hamba Tuhan itu tidak ada masalah, tidak ada kesulitan. Pasti semuanya diluputkan oleh Tuhan, semuanya itu
berjalan lancar-lancar saja seperti jalan tol. Itu salah besar Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kenapa? Jalan tol aja ada hambatan ya, ada kemacetan. Itu salah besar. Bahwa semua pelayan Tuhan pasti mengalami yang namanya kesulitan dan kesukaran, mengalami penderitaan demi penderitaan yang harus dialami. Kalau dia tidak mengalami seperti itu, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, perlu dipertanyakan, benar tidak dia seorang hamba Tuhan yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, yang mau terus jalannya enak, mulus, dan tidak mengalami hambatan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Rasul Paulus adalah hamba Tuhan yang besar dan luar biasa dipakai oleh Tuhan. Tetapi dia juga seringkali mengalami kesulitan dan kesukaran dalam hidupnya. Tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Rasul Paulus tetap tidak pernah kehilangan pengharapan dalam hidupnya. Dia tetap bergumul bahwa dia tahu Tuhan Allah yang dia layani dan dia sembah adalah Allah yang kuasa, yang mampu dan sanggup melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika kita sadar pergumulan kita begitu luar biasa, kita tidak mampu untuk mengatasi semua itu, mari kita minta pertolongan kepada Tuhan dan jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Dan percayalah, ketika kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan Yesus, Allah yang kita sembah dan Allah yang kita layani, maka jalan keluar itu akan diberikan kepada kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita Bapak Ibu. Kasih setianya, kasih karunia-Nya selalu ada dalam hidup kita, hari lepas hari, bahkan selalu baru setiap hari. Nah, itu yang perlu kita imani. Nah, hal yang kedua Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bagaimana supaya kita dapat percaya penuh kepada Tuhan? Yang pertama tadi, tidak kehilangan pengharapan, teladannya Rasul Paulus. Yang kedua adalah pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi orang yang percaya. Kalau kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Walaupun kita pernah berpikir atau kita mungkin mengalami rasanya putus asa, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Tuhan punya waktu dan cara untuk menolong kita sesuai dengan caranya Tuhan, bukan sesuai dengan cara kita, bukan sesuai dengan waktu kita. Tuhan punya waktu yang tepat untuk menolong kita sehingga pertolongannya tidak pernah terlambat, selalu tepat pada waktunya untuk menolong kita. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, itu yang perlu kita sadari. Karena di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13, Rasul Paulus tulis begini Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika pergumulan itu ada dalam hidup kita, Tuhan tidak pernah membiarkan kita, dan Tuhan tidak pernah membiarkan kita hidup di dalam pergumulan itu sampai kita tidak mampu untuk mengatasinya. Karena ketika itu diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita, Tuhan ada bersama dengan kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mungkin saat ini Bapak Ibu mengalami pergumulan-pergumulan dan beban berat dalam hidup Bapak Ibu, baik masalah usaha pekerjaan, masalah kesehatan, dan masalah-masalah yang lain. Tetapi percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu sendirian, karena Tuhan ada bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena Tuhan mengatakan bahwa apa yang kita alami itu tidak pernah Tuhan biarkan untuk kita itu mengalaminya melampaui kekuatan kita. Setiap manusia itu punya kemampuan, batas kemampuan masing-masing. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika itu semuanya di ambang batas kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sehingga kita sampai jatuh tergeletak. Tetapi tangan Tuhan yang penuh kuasa yang luar biasa itu yang akan memegang kita, memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia dan tidak pernah membiarkan kita mengalami pergumulan masalah itu melampaui kekuatan kita sebagai manusia. Dan pada waktu kita mengalami pergumulan itu, Dia, yaitu Tuhan Yesus, akan memberikan kepada kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya, kita dapat mengatasinya bersama dengan Tuhan, sehingga semuanya itu dapat kita selesaikan bersama dengan Tuhan. Kalau kita melihat perihal penderitaan dan masalah yang dialami oleh Rasul Paulus hanya menuturkan pengalaman-pengalamannya di dalam kesaksian-kesaksiannya di dalam kebenaran firman Tuhan ini yang boleh menjadi kekuatan buat setiap orang yang membacanya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita melihat di 2 Korintus pasal 1 ayat 8 sampai 9 mengatakan demikian. Mari kita membacanya. 2 Korintus pasal 1 ayat 8 sampai ayat yang ke-9 lagi tadi. Mari kita melihatnya sampai 9a. Dikatakan demikian.
Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, betapa beratnya yang dialami oleh Rasul Paulus ini. Tetapi dia sadar, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bahwa itu semuanya tidak akan melampaui batas kekuatan daripada Rasul Paulus, karena Tuhan akan menolongnya. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, beban yang begitu besar dan berat yang tidak membuat Paulus kehilangan pengharapan, ini membuat setiap kita yang membaca kesaksian-kesaksian Rasul Paulus ini merasa dikuatkan. Kenapa? Karena Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Rasul Paulus mempunyai alasan yang kuat untuk menaruh kepercayaan kepada Tuhan Allahnya, karena hanya Tuhan saja yang sanggup menolong dan menyelamatkan Paulus. Demikian juga kita. Kalau kita melihat dari kematian yang begitu mengerikan, Ia telah dan akan menyelamatkan kita. Coba kita melihat di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 10, dikatakan, dari kematian yang begitu mengerikan Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Jadi Bapak yang kasih Tuhan, ini adalah pengharapan Rasul Paulus yang dinyatakan di dalam tulisannya di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 10 ini. Baginya Tuhan sudah mengalami kematian di atas kayu salib yang begitu mengerikan. Dia yang akan telah menyelamatkan kita, menyelamatkan Rasul Paulus juga menyelamatkan kita. Sehingga Bapak yang kasih Tuhan, kita akan diberikan pengharapan dan kekuatan yang baru yang daripada Tuhan sendiri. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita melihat apa yang dialami oleh Rasul Paulus ini, biarlah itu belum menjadi kekuatan dan menjadi pengharapan buat kita. Ketika kita mempercayakan diri kita penuh kepada Tuhan, maka apa yang harus kita lakukan? Jangan kehilangan pengharapan. Yang kedua, percayalah bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidup kita. Nah, mari itu kita lakukan dalam hidup kita. Karena segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan izinkan dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ketika itu diizinkan oleh Tuhan, maka Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam sedetik pun. Apapun yang kita alami, Tuhan pasti menolong kita dalam segala perkara dan dalam segala hal. Oleh sebab itu, serahkan seluruh hidupmu sepenuhnya, percaya sepenuhnya kepada Tuhan Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus. Maka pertolongan demi pertolongannya tidak akan terlambat dalam hidup kita. Penyertaan Tuhan selalu ada dalam hidup kita hari lepas hari. Oleh sebab itulah iman, kekuatan kita. Mari kita imani apa yang menjadi janji Tuhan, sehingga kita tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu terus meneguhkan kami untuk kami terus percaya kepada Tuhan Yesus sepenuhnya, sehingga kami dapat memegang janji Tuhan dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Karena Roh Kudus yang memampukan kami untuk kami terus berpegang kepada kebenaran firman-Mu dan janji firman-Mu, sehingga kami tetap kuat dan kami dapat melihat kuasa Allah nyata dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami, dan bila firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan baru buat setiap kami, pengharapan yang baru buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Semua kami pertaruhkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.